Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Muhyiddin Guru dengan NIM D1B1200326. Pada tugas kimia klinik pengganti MID kali ini, saya akan membahas materi mengenai spesimen urin atau urinalisis. Jadi, ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, definisi dari urin dan urinalisis. Yang kedua, tujuan dari pemeriksaan spesimen urin atau urinalisis. Dan poin ketiga yaitu jenis spesimen urin. Poin keempat yaitu tahapan pemeriksaan spesimen urin. Poin kelima yaitu cara pengambilan spesimen urin. Dan yang keenam yaitu penanganan spesimen urin. Poin ketujuh yaitu pengawetan spesimen urin. Poin ke-8 yaitu penyakit yang berhubungan dengan spesimen urin, dan poin terakhir yaitu nilai normal dari spesimen urin. Oke, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu definisi dari urin dan urinalisis. Mendengar kata urin, saya rasa teman-teman pasti tidak asing lagi, karena kita sebagai makhluk hidup pasti mengeluarkannya setiap hari. Jadi, urin adalah sisa material yang diekskresikan oleh ginjal dan ditampung oleh saluran kemih hingga pada akhirnya dikeluarkan oleh tubuh melalui proses urinasi berupa cairan. Sedangkan urinalisis adalah pemeriksaan spesimen urin secara fisik atau makroskopis, kimia, dan secara mikroskopis. Selanjutnya, tujuan dari pemeriksaan urin. Jadi ada beberapa tujuan dilakukannya pemeriksaan urin, yaitu yang pertama, membantu tegakkan diagnosis. Misalnya, dokter mendiagnosis suatu penyakit sehingga perlu dilakukannya pemeriksaan urin, sehingga hasil dari pemeriksaan urin ini dapat mempertajam diagnosis dokter atau diagnosis dokter lebih akurat. Nah, yang kedua yaitu dapat mengetahui fungsi organ dan metabolisme tubuh. Nah, dengan pemeriksaan urin ini kita dapat mengetahui fungsi organ tubuh kita apakah bekerja secara normal atau tidak. Misalnya fungsi ginjal, fungsi pankreas, dan metabolisme seperti metabolisme karbohidrat. Nah, yang ketiga yaitu kita dapat mendeteksi kelainan asimptomatik. Kelainan asimptomatik merupakan penyakit tanpa gejala. Misalnya, ada pasien yang datang kemudian mengalami diabetes mellitus tanpa gejala, hingga akhirnya dilakukannya pemeriksaan urin. Ternyata urin tersebut positif glukosa. Nah, fungsi yang keempat yaitu kita dapat mengikuti perjalanan penyakit dan hasil pengobatan. Dengan adanya pemeriksaan urin ini, kita dapat melakukan prognosis. Jadi kita dapat mengetahui apakah penyakit tersebut semakin membaik atau malah semakin memburuk, atau mungkin terjadi komplikasi dari penyakit tersebut, serta kita dapat melakukan follow up atau evaluasi hasil pengobatan. Langsung saja kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu jenis spesimen urin. Jadi ada beberapa spesimen urin, diantaranya yang pertama yaitu urin sewaktu. Urin sewaktu merupakan urin yang dikeluarkan pada satu waktu tanpa ditentukan secara khusus. Urin sewaktu ini yang sering kita temui misalnya tes narkoba. Yang kedua merupakan urin pagi pertama. Urin pagi pertama yaitu urin yang dikeluarkan pada pagi hari sebelum kita makan dan melakukan aktivitas. Urin pagi pertama ini lebih pekat dibandingkan dengan urin pada siang hari maupun malam hari. Karena urin pagi pertama menunjukkan urin periode 1 malam setelah tubuh kita tidak lagi menerima asupan cairan, sehingga unsur-unsur yang telah terbentuk mengalami pemekatan. Nah, urin pagi pertama ini baik digunakan untuk pemeriksaan sedimen, pemeriksaan rutin, dan tes kehamilan berdasarkan Human Chronic Hemoglobin atau HCG yang terdapat pada urin. Nah, yang ketiga merupakan urin pagi kedua. Urin pagi kedua yaitu urin yang dikeluarkan 2-4 jam setelah urin pagi pertama. Nah, urin pagi kedua ini efektif
atau praktis digunakan pada pasien rawat jalan. Yang keempat yaitu urin 24 jam. Urin 24 jam merupakan urin tampung secara terus-menerus selama 24 jam. Nah, yang terakhir yaitu urin 2 jam postprandial. Jadi urin 2 jam postprandial ini yaitu urin yang dikeluarkan 1,5 sampai 3 jam setelah makan. Urin ini baik digunakan untuk pemeriksaan glukosa, misalnya pada pasien diabetes mellitus. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu tahapan pemeriksaan urin. Ada beberapa tahapan pemeriksaan urin diantaranya yaitu tahap pra-analitik, tahap analitik, dan post-analitik. Langsung saja kita bahas ke poin pertama yaitu tahap pra-analitik. Jadi dalam tahap pra-analitik ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama persiapan pasien. Jadi apa saja yang harus dipersiapkan pasien sebelum melakukan pemeriksaan urin atau yang harus diperhatikan? Yang pertama, tidak dianjurkan untuk mengonsumsi zat pereduksi, karena zat pereduksi ini dapat mengganggu hasil dari pemeriksaan glukosa. Yang kedua yaitu obat yang dapat mengganggu warna urin dihentikan. Nah, ada beberapa obat yang dapat mengganggu atau mempengaruhi warna urin, misalnya rifampicin dapat membuat urin menjadi kemerahan, vitamin B kompleks dapat menyebabkan urin menjadi kuning cerah. Nah, yang ketiga yaitu hindari dari sekret vagina, smegma, dan rambut pubis. Jadi saat pengambilan sampel hindari dari sekret vagina karena dikhawatirkan saat pemeriksaan nanti kita asumsikan terjadi kelainan pada saluran kemih, ternyata urin tersebut telah terkontaminasi oleh sekret vagina. Begitu pula dengan smegma dan rambut pubis. Kita harus hindari dari area kelamin saat pengambilan sampel. Nah, poin terakhir yaitu untuk anak tidak diambil dari diasper atau popok bayi. Nah, cara yang paling umum digunakan yaitu dengan membiarkan anak berkemih secara langsung dan dibantu oleh orang tua. Nah, setelah tahap persiapan pasien, kita masuk ke persiapan sampel. Jadi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, cek identitas pasien berupa nama, nomor rekam medik, tanggal pengambilan, dan jam pengambilan sampel urin. Yang kedua yaitu sampel. Sampel yang digunakan sebaiknya menggunakan sampel segar, yaitu kurang dari 1 jam jika memungkinkan. Nah, yang setelah persiapan sampel, kita masuk ke cara pengumpulan sampel. Jadi ada beberapa cara, yaitu yang pertama dengan cara berkemih, yang kedua kateter. Jadi dengan cara kateter ini kita mengambil secara langsung pada selang kateter. Nah, yang ketiga yaitu fungsi suprapubik. Nah, fungsi suprapubik ini kita mengambil secara langsung melalui kandung kemih, yaitu melalui kulit kandung kemih dengan menggunakan jarum steril. Selanjutnya tahap analitik. Pada tahap analitik ada beberapa cara, yaitu secara makroskopis, mikroskopis, dan secara kimia. Nah, untuk pemeriksaan makroskopis, parameter yang dapat dinilai yaitu warna urin, kejernihan urin, bau, pH, bobot jenis urin, serta volume urin. Nah, selanjutnya tahap mikroskopis. Untuk tahap mikroskopis, parameter yang dapat dinilai yaitu unsur organik dan unsur non-organik, di mana unsur organik ini yaitu berasal dari organ ataupun jaringan. Di antaranya yaitu sel epitel, leukosit, eritrosit, silinder, spermatozoa, bakteri, jamur, dan parasit. Nah, untuk unsur non-organik atau unsur yang tidak berasal dari organ maupun jaringan, yaitu seperti urat amorf dan kristal. Selanjutnya pemeriksaan kimia. Pemeriksaan kimia yang sering dilakukan yaitu menggunakan tes cari celup, di mana tes cari celup ini menggunakan strip reagen. Nah, strip reagen ini tersedia dalam bentuk siap pakai. Tes cari celup ini sering digunakan karena relatif stabil, murah, serta volume urin yang digunakan pun sedikit,
serta tidak lagi membutuhkan waktu untuk mempersiapkan reagen. Nah, parameter yang dapat dinilai menggunakan strip reagen ini yaitu pertama, glukosa, bilirubin, uro, bilinogen, benda keton, nitrit, protein, serta darah atau hemoglobin. Nah, untuk tahap post analitik yang dilakukan yaitu pencatatan hasil pemeriksaan dan pelaporan. Selanjutnya kita masuk ke cara pengambilan spesimen urin. Cara yang paling umum digunakan yaitu metode clean catch. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, membersihkan area kemaluan menggunakan tisu steril supaya bakteri dan sel yang berada di sekitar kemaluan tidak ikut terbawa dengan sampel urin. Nah, untuk wanita, cara membersihkannya yaitu dari area depan ke belakang. Dan jangan lupa untuk membersihkan sekresi vagina dan darah menstruasi jika kalian mengalami menstruasi, supaya tidak terkontaminasi dengan sampel urin. Nah, sedangkan pasien yang tidak dapat mengambil urin secara mandiri dapat menggunakan kateter dengan cara mengambil secara langsung pada selang kateter. Nah, langkah yang kedua yaitu keluarkan urin selama 1-2 detik untuk tumpah langsung ke dalam toilet. Nah, urin selanjutnya baru ditampung menggunakan wadah yang telah disediakan sebanyak 3-6 cm. Nah, langkah yang ketiga yaitu tutup wadah yang berisi urin kemudian agar tidak terkontaminasi dengan area luar, dan bersihkan wadah tersebut menggunakan tisu steril. Setelah itu jangan lupa mencuci tangan. Nah, untuk langkah terakhir, segera bawakan sampel urin ke laboratorium untuk dianalisis. Selanjutnya yaitu penanganan spesimen urin. Urin yang telah tertampung sebaiknya segera dilakukan pemeriksaan, karena jika dibiarkan lebih dari 2 jam, maka urin tersebut akan terkontaminasi. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana jika jarak lokasi dengan laboratorium jauh? Jadi, jika jarak lokasi dengan laboratorium diperkirakan kurang dari 2 jam, maka sampel urin tersebut dapat disimpan di dalam refrigerator atau kulkas. Tapi jika jarak lokasi dengan laboratorium diperkirakan lebih dari 2 jam, maka sampel urin tersebut dapat ditambahkan pengawet. Nah, pengawet yang dapat digunakan yaitu toluen, timol, formaldehid, kloroform, asam sulfat pekat, natrium karbonat, dan asam hidroksida. Nah, selanjutnya yaitu penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen urin. Jadi, ada banyak penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen urin. Tapi, dalam video kali ini yang akan saya bahas yaitu 2 penyakit. Yang pertama, diabetes mellitus, dan yang kedua yaitu infeksi saluran kemih. Langsung saja kita bahas ke penyakit diabetes mellitus. Nah, untuk diagnosis diabetes mellitus, tes urin dapat digunakan untuk mendiagnosis diabetes mellitus. Dengan tes ini kita dapat memantau kadar keton dan glukosa dalam urin. Apabila keton menumpuk dalam darah, dapat menyebabkan darah tersebut lebih asam. Penumpukan keton ini dapat menjadi racun dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan koma atau bahkan kematian. Nah, kadar keton ini lebih sering dideteksi pada penderita diabetes mellitus tipe 1 dibanding dengan diabetes mellitus tipe 2. Nah, selanjutnya pengobatan. Terapi farmakologi yang dapat diberikan untuk penderita diabetes mellitus diantaranya yang pertama, obat antihiperglikemia oral seperti glibenclamid, metformin, acarbose, dan sebagainya. Yang kedua yaitu obat antihiperglikemia suntik, diantaranya seperti rapid acting insulin, short acting insulin, intermediate acting insulin, long acting insulin, serta ultra long acting insulin. Nah, selain dari terapi farmakologi, kita dapat iringi dengan terapi non-farmakologi seperti gaya hidup sehat dan pengaturan pola makan. Nah, selanjutnya yaitu faktor pencetus diabetes mellitus, yaitu diantaranya yang pertama, kekurangan hormon insulin, yang kedua,
resistensi insulin akibat overweight atau kelebihan berat badan. Yang ketiga yaitu bersifat genetik. Nah, berikutnya keluhan yang biasa terjadi pada penderita diabetes mellitus diantaranya yaitu yang pertama poliura atau banyak berkemih, yang kedua polidipsi atau banyak minum, ketiga polifagi atau banyak makan, dan berat badan menurun drastis serta mudah merasa letih. Baiklah, penyakit yang selanjutnya yaitu ISK atau infeksi saluran kemih. Ada beberapa cara untuk mendiagnosis penyakit ISK, diantaranya yang pertama yaitu dengan melakukan pemeriksaan urin dengan memeriksa sel darah merah, sel darah putih, nitrit, dan bakteri yang terdapat dalam urin. Yang kedua yaitu dengan melakukan kultur urin. Jadi dengan kultur urin ini kita dapat mengetahui jenis bakteri dalam urin. Setelah mengetahui jenis bakteri, maka dokter dapat menentukan antibiotik yang sesuai untuk mengobati infeksi saluran kemih tersebut. Selanjutnya pengobatan. Jadi pengobatan yang dapat diberikan yaitu yang pertama dapat memberikan antibiotik, analgetik, dan antidepresan. Yang kedua yaitu pemberian cairan khusus seperti dimetil sulfoksida untuk membersihkan kandung kemih. Nah, selanjutnya faktor pencetus ISK. Yang pertama yaitu tidak membersihkan kelamin dengan benar. Yang kedua, tidak buang air kecil setelah berhubungan seksual. Yang ketiga, kurang minum air. Dan yang keempat yaitu penggunaan alat kontrasepsi yang kurang tepat. Selanjutnya yaitu keluhan yang biasa terjadi pada penderita ISK. Yang pertama yaitu rasa nyeri pada saat buang air kecil. Yang kedua yaitu frekuensi buang air kecil meningkat tapi hanya sedikit urin yang keluar. Yang ketiga, rasa tidak nyaman di perut bagian bawah dan panggul. Yang keempat yaitu urin berwarna gelap dan bau tidak sedap. Yang kelima, terdapat darah di dalam urin. Dan yang keenam yaitu demam dan tidak enak badan. Selanjutnya yaitu nilai normal dari spesimen urin. Yang pertama yaitu warna. Warna urin pada umumnya yaitu kuning muda atau kuning tua. Yang kedua kejernihannya jernih. Yang ketiga jumlahnya 1000 sampai 1800 ml per 24 jam. Yang keempat yaitu berat jenisnya 1003 sampai 1030 gram per mililiter. Berikutnya baunya normal, pH 4,3 sampai 8,0. Berikutnya proteinnya 30 sampai 200 mg. Berikutnya mikroalbuminuria 30 sampai 150 mikrogram per menit. Berikutnya glukosa kurang dari 100 gram per 24 jam. Keton negatif, hasil dari bilirubin negatif, sel epitel 10 per lapang pandang besar, leukosit 2 sampai 4 per lapang pandang besar, eritrosit 0 sampai 3 per lapang pandang besar, dan bakteri negatif, parasit negatif, dan hasil dari jamur negatif. Jadi sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.